Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden Manataris, tidak sebagai presiden Perdana Menteri, tidak sebagai presiden Panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Muhammad Hatta Lukman, triumvirat PKI yang terlupakan di antara DN Aidit dan Nyoto. Muhammad Hatta Lukman bisa jadi triumvirat PKI yang terlupakan. Publik kebanyakan mencatat Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit dan Nyoto sebagai petinggi Sentral Komite CCPKI. Namun ada nama lain, MH Lukman. Muhammad Hatta Lukman menjabat Wakil Ketua Sentral Komite CCPKI. Senasib gembong PKI lain, Muhammad Hatta Lukman ikut dieksekusi mati saat G30S atau G30S PKI meletus. Siapa sebenarnya Muhammad Hatta Lukman? Dikutip dari Suara Jateng ID, Muhammad Hatta Lukman adalah orang asli Tegal, tepatnya Kecamatan Jatinegara. Keluarga besar Muhammad Hatta Lukman tinggal di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Pemalang. MH Lukman itu pengurus Politbiro CCPKI yang asli Kabupaten Tegal. Walaupun kiprahnya tak banyak diketahui, dia merupakan triumvirat bersama Aidit dan Nyoto. Di bawah kepemimpinan Aidit, Nyoto, dan Lukman, PKI masuk dalam 4 besar partai peraih suara terbanyak di pemilu 1955. Keberhasilan PKI meraup banyak suara dalam pemilu mengantarkan Lukman duduk di parlemen dan bahkan pernah diangkat menjadi menteri oleh Presiden Soekarno. Kemudian, peristiwa gerakan 30 September 1965 meletus dan dilakukan pembersihan terhadap pengurus dan anggota PKI serta orang-orang yang dianggap komunis. Lukman ditangkap di Jakarta saat berkendara bersama sopirnya dan dieksekusi mati. Penangkapan disusul eksekusi mati terhadap Lukman tersebut tak diketahui oleh keluarganya. Saat berusaha mencari tahu keberadaan Lukman, keluarga hanya menerima sepasang sepatunya. Saat keluarganya bertanya ke pos militer, mereka hanya diberi jawaban, "Ini sepatunya Lukman," dan diminta tak bertanya lagi tentang Lukman. Tak hanya membuat Lukman dieksekusi mati, tuduhan PKI sebagai dalang G30S PKI turut berimbas pada keluarganya. Mereka mendapat teror, cibiran, dan hinaan dari masyarakat sejak 1966 hingga tumbangnya Orde Baru. Bahkan beberapa keluarga Lukman ada yang dipenjara, hartanya dirampas dan rumahnya dibakar. Setelah Lukman dieksekusi,
keluarganya ikut terkena imbas dicap komunis, padahal mereka keluarga muslim fanatik. Ada yang dilindungi dan disembunyikan gereja, ada yang keluar negeri. Kendati tak banyak tercatat dalam buku-buku sejarah, kiprah Muhammad Hatta Lokman dalam pergerakan sudah ada sejak masa penjajahan Jepang. Bersama DN Aidit, dia ikut mendirikan gerakan anti-fasis Jepang yang diberi nama Gerakan Indonesia Merdeka Gerindom. Namun tidak ada catatan bagaimana Lokman pertama kali bertemu DN Aidit. Sejak tahun 1945, Lokman sudah aktif terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menjelang proklamasi kemerdekaan, dia juga ikut dalam pergerakan pemuda Jakarta dan peristiwa Rengas Dengklok. Di tengah rai, keaktifan Muhammad Hatta Lokman dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan menurun dari ayahnya, Kiai Haji Muklas. Selain seorang tokoh agama, Kiai Haji Muklas merupakan tokoh pergerakan pada 1926 di Tegal. Kiai Haji Muklas adalah pimpinan Sarekat Rakyat di Jatinegara, Kabupaten Tegal. Dia menggerakkan protes dan perlawanan terhadap kenaikan pajak pasar yang dibebankan pemerintah kolonial Belanda. Kiprahnya dalam pergerakan melawan Belanda membuat Kiai Muklas ditangkap dan dibuang ke Bovendigul pada 1927. Dia adalah Haji Misbahnya Tegal. Dia juga satu-satunya tahanan politik di Tegal yang dibuang sampai ke Cobra, Australia setelah dibuang ke Bovendigul. Semasa dalam pembuangan di Bovendigul, Kiai Haji Muklas banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional, di antaranya Muhammad Hatta. Ada yang menyebut nama Hatta pada nama panjang Lokman karena ayahnya kagum dengan Muhammad Hatta. Di Bovendigul, Kiai Haji Muklas ikut mendirikan sekolah formal untuk anak-anak tahanan politik yang ikut dibawa orang tuanya ke daerah pembuangan, termasuk Lokman kecil. Sekolah itu bernama Malay English School, MES. Lokman yang ikut ayahnya dibuang ke Bovendigul kembali ke Jawa saat ayahnya dipindahkan Belanda ke Australia tahun 1943. Dia kemudian ke Jakarta dan sempat bekerja menjadi kondektur bus. Seperti halnya sang anak, hidup Kiai Haji Muklas juga berakhir tragis. Setelah bebas dari pembuangan pada 1958, dia dibunuh oleh pemberontak Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII. Apa komentar Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.